Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-84, Masa Depan Generasi Baru. Aura merah pekat yang dipancarkan oleh Jura memenuhi area sekitar, memberikan kesan yang menakutkan bagi semua yang menyaksikannya. Aura itu begitu intens, hampir menyamai kekuatan yang pernah dipancarkan oleh Jigen atau Ishiki saat menggunakan energi Jubi. Boruto merasa kebingungan dan kekhawatiran mendalam melihat hal itu. Energi itu energi Jubi, ucapnya dengan nada khawatir. Kenapa dia menggunakan begitu banyak? Apakah dia berniat menghancurkan seluruh desa? Ini sangat berbahaya. Sarada, yang juga melihat aura tersebut, menanggapi dengan kekhawatiran yang sama. Boruto, apa yang akan dia lakukan? Ini terlihat sangat berbahaya, tanyanya dengan nada prihatin. Boruto mengangguk mengkonfirmasi perasaan Sarada, firasatku juga mengatakan hal yang sama. Kita harus berhati-hati, jawabnya, mencoba menjaga ketenangan meskipun situasi semakin tegang. Sumire kemudian memberikan saran bijaksana. Sebaiknya kita bergabung dengan Himawari dan membicarakan langkah kita berikutnya, ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Boruto mengangguk setuju. Tentu, ini akan sangat berbahaya bagi Himawari. Tetapi, kita masih membutuhkan kekuatan dari biju ekor 9, tambahnya. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga langsung bergegas menuju sisi Himawari, siap untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Di tengah kekhawatiran yang terlihat jelas di kantor Hokage, Shikamaru mencerna setiap kata yang disampaikan Ino dengan cermat. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang tak tersembunyi saat mendengar laporan Ino tentang aliran energi besar yang terdeteksi. Ini sungguh berbahaya, gumamnya, menyadari urgensi situasi yang dihadapi. Ino, berapa besarnya energi tersebut? Tanya Shikamaru dengan serius. Ino dengan wajah seriusnya menjawab, besarnya energi ini sama seperti energi yang dihasilkan oleh Jubi, Shikamaru. Ini bukan situasi yang boleh dianggap remeh. Shikamaru mengernyitkan keningnya. Jadi, siapa yang saat ini berada di sekitarnya? Apakah kita sudah tahu? Ini cukup mengejutkan, Shikamaru. Cakra yang terdeteksi berasal dari Boruto, Sarada, Sumire, dan Himawari, jawab Ino dengan suara yang sedikit bergetar. Wajah Shikamaru menjadi lebih serius lagi, Boruto dan yang lainnya. Kita harus mengandalkan mereka dalam situasi ini. Namun, walaupun penuh harapan akan potensi tim tersebut, ekspresi Shikamaru juga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. Ino, segera hubungi Eida. Kita perlu berkoordinasi dengan cepat untuk menangani situasi ini dengan tepat. Sepertinya akan ada sesuatu penting yang akan dibicarakan antara Shikamaru dan Eida. Boruto menatap ke arah Jura dengan sikap waspada, matanya mencerminkan konsentrasi penuh. Kita harus bersiap-siap, ujarnya dengan suara tegas, memerintahkan teman-temannya untuk mengikuti instruksi dengan cermat. Sarada dan Sumire segera mengangguk, menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi ancaman yang makin meningkat. Namun, kekhawatiran masih tergambar jelas di wajah mereka, karena mereka menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi bukanlah lawan biasa. Sarada yang khawatir dengan kondisi Himawari berkata, "Himawari, apakah kau tidak apa-apa dalam kondisi seperti ini?" Himawari, meskipun terlihat agak cemas, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpegang pada kekuatan yang ada dalam dirinya. Aku sejujurnya takut dalam situasi seperti ini," katanya dengan jujur, tetapi dengan mantap menambahkan, "tetapi kehadiran ekor 9 dalam diriku menguatkan aku. Rasanya seperti ada ayah yang melindungiku." Sarada kemudian menanggapinya, "Baguslah jika kamu tidak merasa takut mengenai hal ini. Namun, saat ini musuh memiliki kondisi yang sangat di luar prediksi, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk saat ini kami bertiga akan berupaya menjagamu dari entitas aneh tersebut." Setelahnya Boruto juga menatap adiknya dengan penuh kebanggaan dan kepedulian.
Meski tersembunyi di balik rasa cemas, dia mencoba memberikan semangat pada Himawari. "Kamu sangat kuat, Himawari. Aku percaya kamu bisa melaluinya," ucapnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Sarada dan Sumire juga memberikan dukungan pada Himawari dengan senyuman yang hangat, menunjukkan bahwa mereka siap untuk melindungi satu sama lain dengan segala cara yang mereka miliki. Saat mereka bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya dari Jura, mereka mengetahui bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Namun, dengan semangat dan kerja sama yang kuat, mereka siap untuk menghadapinya dengan segala keberanian yang mereka miliki. Boruto berkata, "Aku bersiap untuk menghalau segala serangan besar yang dia akan lakukan, tolong bantu aku dari belakang." Di sisi lain, tempat Kawaki berada, Koji, dengan wajah serius, mulai melangsungkan serangkaian gerakan Fuinjutsu yang rumit. Kawaki, yang berdiri agak terpaku, menatapnya dengan kebingungan yang jelas. "Koji, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya dengan nada yang sedikit terkejut. Koji, tanpa melepaskan fokusnya dari jutsu yang diucapkannya, menjawab dengan suara yang hampir serak oleh intensitas konsentrasinya. "Kau hanya menjadi penghalang bagi Boruto, Kawaki. Lebih baik kau diam saja di sini." Kawaki merasa semakin tegang karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan 4 pilar misterius muncul dari tanah. Kawaki merasa kebingungannya semakin bertambah saat ia menyadari bahwa pilar-pilar tersebut membentuk semacam lingkaran di sekelilingnya dan memancarkan seperti aliran listrik kuat. Ini sama seperti yang pernah Koji lakukan kepada tim Konohamaru. Tubuh Kawaki mulai merasakan kekakuan yang tak wajar, seolah-olah medan di sekitarnya mengikatnya dengan kekuatan tak terlihat. Dia berusaha untuk bergerak, tetapi kekuatan aneh itu membuatnya terhenti dalam usahanya. Sementara itu, Amado yang juga menyaksikan kejadian itu dari monitornya, tidak bisa menahan ekspresi kagetnya. "Sialan, Koji, kenapa kau lakukan ini?" serunya dengan nada yang penuh keheranan. Tetapi, di balik kebingungannya, terdapat kecurigaan yang tumbuh dalam benaknya. Apakah ada motif tersembunyi di balik tindakan Koji yang misterius ini? Apakah dendam masa lalu antara Koji dan Amado akan kembali memainkan peran? Kembali ke area pertempuran Boruto dan Jura, Jura kembali menyiapkan bijudamanya. "Aku harus bersiap memindahkan bijudama miliknya," gumam Boruto. Boruto mempersiapkan kembali Hirai Shindorai untuk menghalau bijudama tersebut. Boruto kembali melempar kunainya ke udara. Jura kemudian melepaskan bijudama tersebut ke arah Boruto. Namun, ternyata bijudama yang Jura lepaskan itu ada 2. Boruto berkata, dia mengeluarkan bijudama secara berturut-turut tanpa jeda. Lantas apa yang akan dilakukan oleh generasi baru tersebut? Masa depan Konoha ada di tangan mereka. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-84, Masa Depan Generasi Baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.